Pada kesempatan video tutorial Excel dashboard kali ini, kita akan membuat sebuah dashboard untuk memantau pendapatan dan pengeluaran bulanan orang pribadi. Di sini tampilannya sangat simple tetapi sangat powerful untuk memantau pendapatan dan pengeluaran tiap bulan. Nantinya hasil akhir dari simple budget planner ini adalah sebagai berikut ini ya. Nah, seperti yang terlihat di layar, nantinya teman-teman bisa melacak arus kas, ringkasan biaya, pelacak tagihan, pelacak pinjaman, kemudian ringkasan pendapatan dan tabungan dan investasi. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya tutup file yang sudah jadi. Nah, untuk mengikuti video tutorial ini, teman-teman bisa download project filenya sehingga teman-teman tidak usah desain dari awal. Karena kalau saya tunjukkan desainnya dari awal, maka video tutorial ini bisa mencapai 1 jam lebih ya. Nah, nantinya setelah download dan dibuka, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, terdiri dari 4 sheet. Ini sheet dashboard, kemudian sheet transaksi, kemudian ini list pengeluaran, ini kategorinya dan transaksinya. Kemudian ini adalah analisa, cukup simple analisanya karena enggak neko-neko ya. Oke, langsung kita mulai di bagian input transaksi. Ini adalah untuk melakukan input transaksi setiap harinya di setiap bulan. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan input transaksi dengan memasukkan tanggal. Misalnya ini tanggal 1 Mei 2025 mulai menggunakan dashboard. Ya, kemudian di sini kita format tanggalnya biar lebih cantik ini ya. Dengan klik kanan lalu format cell. Kemudian pilih di bagian date. Nah, kemudian pilih custom. Ini yang DD MMYY ya. Nah, kita ganti spasi nantinya biar lebih enak. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi lebih rapi. Kemudian di bagian transaksi kita akan menambahkan sebuah drop down list ya. Maka kita seleksi rank data transaksinya sampai ke bawah ini. Di sini saya sediakan inputannya sampai 100 ya. Kemudian pilih tab data, kemudian di bagian data tool teman-teman pilih data validation. Kemudian di bagian setting, bagian allow ini pilih yang list. Kemudian di bagian source kita ambil dari sumber yang ada di list di sini ya. Nah, tadi untuk transaksi maka ambil yang di bagian transaksi ini ya. Pilih, kemudian klik OK. Maka di sini teman-teman ketika input transaksi teman-teman tidak usah input secara manual tapi tinggal pilih drop down listnya di sini. Transaksi apa, biaya, investasi, pendapatan. Misalnya ini pendapatan. Nah, kemudian di sini untuk kategori juga sama, kita buat drop down listnya. Kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian pilih data validation, lalu pilih yang list. Kemudian pilih source-nya dari sumber yang ini. Kategori tinggal dipilih. Kemudian klik OK. Nah, kemudian ini pendapatan misalnya gaji. Kita cari gaji. Ini gaji. Kemudian ini nominalnya tinggal dimasukkan secara manual ya. Karena variatif misalnya 5 juta. Nah, di sini formatnya number biasa ya. Masih general, kita ubah menjadi rupiah. Kita seleksi sampai bawah ini ya. Kemudian klik kanan lalu pilih format cell.
Lalu pilih bagian yang currency, pilih yang ini, kemudian klik OK. Nah, di sini tampilannya kurang enak ya, RP-nya mendekati dengan angkanya, berdekatan ya. Nah, bisa pilih tab home, kemudian atau pilih di sini yang ini, kemudian komanya kita hilangkan aja. Nah, jadi jika direnggangkan seperti ini nanti tetap imbang ya kanan kirinya. Kemudian keterangannya kalau ada tinggal dimasukkan aja. Kemudian untuk yang transaksi kedua juga gitu, misalnya tanggal 2/05/2025 dapat pendapatan lagi. Kemudian ini pendapatan dari mana, misalnya bisnis, tinggal cari aja bisnis, kemudian di input misalnya 9 juta. Nah, seperti ini. Nah, untuk mempersingkat saya kopikan aja transaksinya karena sangat banyak, saya copy paste saja ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa input sendiri atau dikopikan aja nanti. Nah, di sini nantinya akan, ini untuk simulasi data aja ya. Nantinya biar tidak lama durasi tutorialnya, saya copy paste saja dari yang sudah ada. Lalu ini hilang, tambah bordernya aja. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sheet dashboard ya. Nah, di sini kita akan mengisi di bagian ringkasan biaya, ringkasan arus kas, biaya dan sebagainya di sini ya. Kita input di sini. Di bagian pertama ini adalah pendapatan. Kemudian biaya, tagihan dan pinjaman ya. Biar lebih cepat, bisa diinput dari sini ya. Kita copy paste di sini. Kita pilih paste yang spesial aja, pilih value. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang di bagian bawah juga sama. Nah, kita inputkan aja, yaitu gaji di bagian pendapatan, gaji bisnis, kerja sampingan, pendapatan lain, kita copy aja sama pas spesial atau pilih yang ini ya, value. Kemudian ini juga sama untuk tabungan dan investasi, kita kopikan dari list di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk total ini adalah pendapatan dikurangi total pengeluaran. Kita gunakan sum kurung buka, lalu pilih yang ini sampai bawah ini ya. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Kemudian ini juga sama. Ini total realisasi pendapatan dikurangi realisasi pengeluaran ya. Nah, seperti ini. Yes saja, kurang, tutup kurung tadi. Selanjutnya ini juga sama, ini total biasa, kita gunakan sum, lalu pilih, tutup kurung, enter. Kemudian ini juga sama, tutup kurung dan tekan enter.
Dan yang bawah juga sama, ini jumlah biasa total keseluruhannya. Nah, ini kurang RP ya, kita pilih lalu pilih yang format ini seperti ini. Selanjutnya di bagian ringkasan biaya, di sini nantinya kita masukkan dari drop down list ya. Maka di sini saya seleksi semuanya, kemudian pilih data, lalu saya pilih data validation, kemudian pilih yang list. Kemudian di bagian ini sumbernya kita ambil dari yang biaya, di bagian biaya listnya, di kategori biaya. Oke, kita pilih sampai sini, lalu klik OK. Nah, di sini udah masuk ya. Kemudian di sini juga sama, kita masukkan dari drop down list, kita pilih yang list, lalu pilih yang sumbernya. Ini tagihan ya. Nah, kita ambil yang di bagian tagihan ini. Ini tagihan sampai mobil ini ya. Kemudian klik OK. Kemudian di pelacak pinjaman, ini adalah untuk melacak angsuran-angsuran yang kita miliki. Ini data validation lagi, list, sumbernya ini pelacak pinjaman. Ini di kategori utang ya. Kemudian klik OK. Ini udah selesai. Sekarang kita tinggal masukkan di tahap selanjutnya, yaitu memasukkan rumus atau fungsi ya. Untuk realisasi pendapatan kita pilih sama dengan untuk rumusnya. Kita arahkan di bagian ringkasan pendapatan ya. Nah, di bagian realisasi kita klik yang ini, yaitu D46. Kemudian di bagian biaya, nah teman-teman, di bagian biaya ini kita rumuskan, yaitu dengan fungsi if ya. If ini B28 ya, jika kosong ini ya, maka kita tampilkan tanpa data ya, tanda petik 2, kemudian titik koma, kita jumlahkan sum if biasa. Ini ranknya kita ambil dari si transaksi ya. Nah, ini di bagian transaksi ya, kita ambil yang C ini ya, kita seleksi semuanya sampai bawah ya. Kemudian jangan lupa tekan F4 untuk mengunci kolomnya. Kemudian kita ambil nominalnya dari sini ya, kolom E, kita pilih keseluruhannya. Kemudian tutup kurung. Lalu tekan enter. Nah, di sini ada yang kelewat ya. Ini di bagian kriteria harusnya saya pilih yang ini ya, B28.
tinggal sisipkan aja, kemudian titik koma, lalu tekan enter. Maka di sini total dari biaya sudah ada ya. Kemudian tinggal tarik ke bawah aja. Nah, seperti ini. Ini total dari realisasi biaya, investasi, dan lainnya. Kemudian di pendapatan ini kita rumuskan juga sama. Kita tinggal copy paste saja dari atas ini ya. Kita copy paste di sini dengan menekan tombol Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk melakukan peletakan penempelan seperti ini. Nah, kita cek. Nah, kenapa di sini tidak muncul nilainya? Nah, karena kita ambil di bagian sini. Ini adalah kolom transaksinya di bagian C ya. Padahal di sini di kolom C ini adalah transaksi ya. Nah, maka untuk yang detailnya dari transaksi yaitu kategori berada di kolom D. Maka di sini kita tinggal ubah ini referensi kolomnya menjadi D ya. Tinggal ubah menjadi D. Kemudian ini juga sama D. Dan untuk transaksinya ini nominalnya tetap sama di kolom E ya. Kemudian tekan enter, maka di sini otomatis sudah masuk ya. Kita copy ke bawah. Kita coba cek di sini gaji 5 juta. Oh, ternyata ada yang salah di sini ya. Di sini untuk rumus yang pertama ini harusnya ini saya kunci ya. Ini tidak saya kunci, maka saya seleksi ulang ini yang kolomnya, tekan F4 ya. Tadi kelupaan. Nah, kemudian kita copy ke bawah ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, kita kunci aja dengan F4 ya. Ini mulai dari E5 sini mulai sampai 105 sama ini ya untuk barisnya. Nah, di sini udah berubah menjadi 5 juta ya sesuai dengan transaksi yang ada di sini. Oke, kita copy ke bawah. Kemudian untuk yang bawah juga sama, tinggal copy paste saja. Lalu copy ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian anggaran, teman-teman bisa inputkan secara manual. Di sini misalnya anggarannya 15 juta pendapatannya, target anggarannya ya. Kemudian ini 5 juta. Atau biar lebih cepat saya kopikan dari yang sudah ada, biar tidak memakan waktu atau durasi. Kemudian yang gaji juga sama. Ini untuk dana rekreasi. Saya kopikan seperti ini. Nah, jika tidak kelihatan ini mungkin ada ya, belum dihilangkan angka desimalnya ini. Oke, seperti ini sudah selesai untuk ringkasan arus kas, pendapatan dan investasinya. Sekarang untuk yang di bagian
ringkasan biaya, teman-teman bisa input ringkasan biayanya. Misalnya dimasukkan ini makanan, kemudian kehidupan sosial, lalu transportasi misalnya, kemudian kecantikan, lalu di sini pakaian. Nah, ini cara inputnya. Kemudian di sini teman-teman tinggal input. Nah, misalnya berapa untuk makanan, misalnya 100. Ini contoh aja ya. 100. Oke, di sini belum kita format ke dalam rupiah ya. Kita format bentuk rupiah yang ini aja. Kemudian hilangkan desimalnya. Ini juga realisasinya. Ini nanti diisi dengan rumus. Oke, di sini saya kopikan aja untuk nilai anggarannya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian realisasi kita juga sama, kita gunakan fungsi if dan sum if di sini ya. Sama seperti yang ini tadi. Maka di sini saya kopikan aja dari sini ya. Nah, untuk yang ini kita arahkan di sini. Kemudian ini juga sama. Kita arahkan ke sini. Lalu tekan enter. Kita cek apa yang salah. Di sini kenapa 0 ya. Makanan kita cek di bagian transaksi. Apakah ada makanan? Oh, ini ada biaya, ini 100 ya. Nah, kita cek di sini yang belum diubah adalah yang C ya. Ini masih di bagian transaksi. Ini kita arahkan ke kategori yaitu di D. Ini juga sama D. Nah, di sini sudah masuk ya. Kemudian kita ubah formatnya ke dalam rupiah seperti ini. Kita hapus desimalnya, lalu kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini fungsi dari if ini adalah di bagian ini ya. Jika ini datanya kosong, maka di sini tidak ditampilkan. Jika di sini ada, maka di sini akan tampil ya. Selanjutnya di bagian progres kita akan mencari, ini adalah progres persennya. Nah, kita tambahkan aja fungsinya, yaitu kita handle jika nanti ini kosong. Nah, kita if error aja, if error, kemudian tutup kurung, buka kurung, kemudian if. Nah, sini jika H6 lebih besar dari ini anggaran G26, maka kurung buka 2 kali kurung bukanya, maka G26 dikurangi H26 kurung tutup dibagi G26, karena kita akan mencari persen dari anggaran seperti itu. Kemudian tutup kurung. Ini jika normal ya. Kemudian ini jika nanti minus, maka kurung buka 2 kali, kemudian kita balik menjadi H26 dikurangi G26 maaf di sini bagi ya. Dibagi yang ini ya, kebalikannya
H26 dibagi G26. Kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali sampai di sini ya. Kemudian untuk menghandle if errornya, jika terjadi ini adalah kosong, maka kita tampilkan kosong aja ya. Tanda petik dua kali. Kemudian tutup kurung lalu tekan enter. Nah, di sini progresnya udah 100%. Jika formatnya di sini belum persen, maka teman-teman tinggal pilih yang di bagian number ini ya, persen. Lalu kita copy ke bawah ya. Nah, di sini yang datanya minus lebih besar dari anggaran, maka di sini diwarnai merah ya. Di sini saya kelupaan di sini ya. Tidak saya hapus. Untuk memberi warna merah ini, teman-teman bisa menggunakan conditional formatting ya. Nah, kita manage di sini ya. Nah, teman-teman kalau mau inputnya conditional formattingnya melalui new rule di sini ya. Lalu sini nah di sini bisa diedit. Nah, di bagian format only, jika cell less than ya lebih kecil dari 0, maka ini dikasih warna merah. Di bagian fontnya dikasih warna merah. Oke, itu aja ya. Bagi teman-teman yang belum tahu mengenai pemformatan bersyarat, bisa tonton video yang sudah saya buat. Oke, nah di sini maka jika melebihi dari anggaran maka warnanya akan menjadi merah. Nanti teman-teman bisa setting sesuka teman-teman karena project file saya sertakan di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang pelacak tagihan juga sama. Misalnya ini tagihan apa ini? Internet. Kemudian biar lebih cepat saya input terlebih dahulu di sini. Saya copy paste saja ya. Seperti ini. Oke, saya copy paste saja. Kemudian untuk yang anggaran juga sama. Saya copy paste saja. Nah, di sini kita tinggal ubah formatnya jadi rupiah. Ini juga sama. Kita ubah formatnya menjadi rupiah. Nah, di sini kita tinggal copy aja ya dari fungsi yang pertama ini. Tinggal copy. Nah, otomatis ini tinggal ke bawah aja. Untuk totalnya juga sama, kita sum biasa seperti itu. Dengan menekan ALT sama dengan ya, maka rumus sum akan diterapkan otomatis. ALT sama dengan enter, ALT sama dengan enter. Kemudian ini juga sama. Karena belum ada datanya, saya kopikan. Untuk inputnya sama ya, seperti ini ya. Misalnya pinjaman pendidikan. Ini saya kopikan. Kemudian untuk anggarannya juga saya kopikan. Oke. Kemudian untuk realisasi dan progresnya sama, kita tinggal kopikan dari yang samping ini, lalu tekan enter. Kemudian kita copy ke bawah. Lalu kita total sum, ini juga total sum. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada datanya. Sekarang kita buat grafiknya ya. Yang pertama kita buat grafik arus kas ini ya. Nah, teman-teman tinggal pilih di sini
sampai bawah ini, kemudian pilih insert, lalu pilih yang bar chart di sini ya. Ini untuk nominal saya hapus dengan delete. Kemudian nanti legendnya saya atur di bagian bawah aja ya, tetap di bawah. Kemudian ini garis bantunya juga saya delete, tinggal klik aja lalu tekan delete. Kita atur letaknya seperti ini. Kemudian kita warnai ya, seperti ini. Untuk ini juga kita ubah menjadi warna hijau ya. Dan ini warna rose. Ini biar lebih terang aja. Nah, pilih warna yang lebih terang seperti ini. Di bagian chat title-nya kita kasih yaitu ringkasan arus gas. Kasih warna hitam seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita cari ringkasan pendapatan ya. Untuk ringkasan pendapatan kita pilih di sini dan pilih yang realisasi sambil menekan tombol kontrol ya untuk memilih beda kolom ini. Kemudian insert, lalu pilih yang ini ya, kita donat. Kemudian di bagian chat title-nya kita ubah dengan double klik, misalnya ringkasan pendapatan. Kita ubah jenis hurufnya, ukurannya. Kita samakan yang ini aja ya, ini 11, ini juga 11, warna hitam. Kemudian untuk bordernya, ini untuk backgroundnya, warna background. Kemudian bordernya hitam. Kemudian ketebalannya pilih yang satu aja. Yang ini juga sama, pilih yang hitam. Kemudian ketebalannya satu aja seperti ini. Kemudian kita atur ukurannya seperti ini. Oke. Kemudian di bagian ini kita ubah menjadi donut hole size-nya menjadi 65. Kemudian di sini saya hilangkan garis outline-nya ya. Pilih yang no outline. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan label ya. Nah, label. Ini datanya angka ini, labelnya kita ubah melalui more option. Kemudian pilih yang ini. Kemudian di bagian value kita hilangkan centangnya dan kita centang di bagian persen ya. Seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya biar tidak terlalu kontras ini. Di bagian fill di sini, misalnya ini warna yang ini, double klik aja ya, biar tidak diubah semuanya. Ini saya double klik di sini, kemudian di bagian fill saya pilih yang ini, kemudian ini dengan warna biru agak gelap sedikit, kemudian ini dengan warna hijau, yang ini.
Kemudian yang ini kita ubah menjadi warna hijau lebih terang seperti ini. Kemudian di bagian legendnya kita ubah posisinya menjadi kanan ya, right, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari yaitu realisasi anggaran ya, untuk membuat grafik realisasi anggaran. Nah, maka kita pilih yang di sini ya. Ini realisasi anggaran. Ini sama. Kita pilih insert, kemudian pilih yang pie ini ya. Seperti ini. Kita atur ukurannya. Kita ganti backgroundnya terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita hilangkan garis outline-nya. Lalu untuk cat title-nya, nah, kita ubah menjadi realisasi anggaran. Kemudian kita ubah menjadi warna hitam pekat, kemudian besar hurufnya adalah 11. Kemudian untuk legend di sini saya ganti menjadi kanan ya, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan label. Label seperti tadi kita ubah menjadi persen aja. Pilih yang more option, pilih di sini label option, kita centang yang persen. Seperti itu. Kemudian kita ubah warnanya ini ya, biar lebih bagus ya. Kita ubah menjadi di sini ya, melalui fill ya. Double klik. Teman-teman nanti bisa gunakan warna yang ada di sini ya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian di selanjutnya yaitu kita akan menambahkan, oh ini ada yang kurang, kita tambahkan ini ya, warna garisnya. Kemudian ketebalannya 1 aja. Seperti ini. Realisasi anggaran sudah. Yang terakhir untuk grafik ringkasan realisasi anggaran ya. Nah, di sini kita masuk di bagian analisa untuk membuat ini ya, pendapatan. Kita arahkan di bagian dashboard, di bagian pendapatan. Ini ya. Karena realisasi, pilih yang di sini. Kemudian tabungan dan investasi. Kita arahkan yang tabungan dan investasi. Kemudian biaya dan tagihan. Biaya sini, kemudian ditambah tagihan di sini, tekan enter. Kemudian pinjaman diarahkan di bagian Oke, di sini ada kekeliruan ya di bagian dashboard, yaitu saya kopikan aja. Ini pinjamannya nggak ada ya, ini harusnya di sini. Nah, ini ada yang kurang nih. Tagihan, pendapatan, pinjaman, harusnya ada pinjaman ini. Nah, di sini saya copy paste saja ya. Nah, seperti ini.
Karena di sini listnya di bagian transaksi ini pinjaman tidak ada, kita tambahkan aja ya. Kemudian di sini di bagian udah masuk. Kita ubah ini warnanya biar lebih terang aja. Atau dengan warna yang lain aja ya. Ya ini. Oke, kembali di bagian analisa. Di sini kita arahkan bagian tabungan dan investasi, kita ulangi. Kemudian biaya dan tagihan. Ini biaya tambah tagihan. Kemudian ini adalah pinjaman. Ini pinjamannya. Kemudian ini saldonya. Berarti ini dikurangi ini ya. Tutup kurung ya harusnya sini, ini saldonya. Ini pendapatannya. Oke, selanjutnya kita buat untuk grafik realisasi anggarannya ya. Kita pilih di sini sampai sini ya. Kemudian insert, lalu pilih yang donat. Kemudian kita pindah aja dengan Ctrl X ya untuk cut. Kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini Ctrl V. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita atur aja ukurannya. Kita atur seperti ini. Kemudian kita ganti chat title-nya. Di sini ringkasan. Kita perkecil jenis fontnya, kemudian pilih yang hitam pekat ya. Oke, saya geser di sini biar kelihatan. Kemudian di sini backgroundnya, kemudian ini garis outline-nya pilih yang satu. Kemudian yang ini saya hilangkan garis outline-nya seperti ini. Kemudian di bagian donut hole-nya kita buat 65. Kemudian kita ubah warnanya melalui fill di sini. Kita ubah warnanya seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan label. Kita bikin yang persen aja. Lalu di bagian legendnya ini kita atur ya. Legendnya di sebelah kanan aja.
seperti ini. Jika ini kurang rapi tinggal digeser aja. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Oh, ini ikut kehapus tadi. Oke, seperti ini. Ini untuk pembuatan grafik-grafiknya sudah selesai. Sekarang kita tinggal linkkan aja di sini pendapatan. Nah, tinggal pilih di sini teksnya. Kemudian hapus di sini data bawaannya. Nah, kita arahkan di bagian analisa, di bagian pendapatan. Seperti ini. Nah, tekan enter. Kemudian ini juga sama, kita hapus. Sama dengan ini biaya dan tagihan, tekan enter. Kemudian di sini juga sama, dihapus. Sama dengan ini bayar pinjaman, diarahkan di bayar pinjaman, tekan enter. Kemudian di yang terakhir ini juga sama dengan tabungan dan investasi, pilih yang ini seperti ini. Kemudian saya seleksi ini yang belum tebal, saya kasih efek tebal. Kalau teman-teman mau di sini lebih besar, kita perbesar aja teksnya seperti ini. Nah, kalau mungkin mau dengan warna lain, teman-teman juga bisa. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tinggal diubah aja sesuai dengan selera. Pada dasarnya di sini pembuatannya sudah selesai ya untuk masing-masing bagian, baik di bagian di sini pendapatan, kemudian grafik, kemudian di sini bagian inputnya. Nanti apabila mengikuti tutorial ini ada kesulitan, bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Nah, di sini sudah selesai. Jadi apabila ada tambahan transaksi tinggal diinput di sini. Misalnya tanggal 25 bulan 5 25. Nah, di sini mungkin ada biaya misalnya beli pakaian lagi ini 200 ya. Misalnya di sini kita cek ya. Biaya pakaian ini. Nah, di sini realisasinya 800, misalnya kita ada transaksi lagi. Misalnya pakaian misalnya 250, maka di sini kita coba cek. Nah, di sini udah bertambah ya, jadi 1.050.000 dan di sini melebihi anggaran bulanan yang ditentukan yaitu sebesar 500. Padahal di bulan ini, di bulan Mei, berarti untuk anggaran pakaian kita membengkak 110% dari anggaran. Oke, untuk tutorial Excel dashboard untuk simple budget planner kali ini saya cukupkan sekian biar durasinya tidak panjang. Semoga video tutorial dashboard kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.